Maestro Radio Bandung. Halo, selamat sore dan kali ini Kak Andre di acara yang pastinya sedikit berbeda karena Kak Andre ditemani oleh kakak-kakak yang luar biasa. Nanti kita akan kenalan satu-satu. Tapi yang jelas adalah event ini berbicara tentang sesuatu hal yang pastinya sangat bermanfaat buat kita, apalagi buat anak-anak muda yang pastinya ya. Oke, dan tentu saja nih Kak Andre dengan senang hati ditemani oleh kakak-kakak dari Komisi Pemuda PGIW Jabar. Selamat sore kakak. Selamat sore. Nah, oke, sebelumnya supaya kita lebih cair lagi dan gak tegang, boleh minta semangatnya tepuk tangan dulu boleh deh. Ini baru yang namanya pemuda, betul ya, dengan gejolak semangat dan juga berapi-api. Ada setujunya? Setuju. Setuju. Iya, Kak hari ini teman oleh kakak-kakak yang bisa dilihat juga di YouTube kita, Maestro Radio Bandung. Jadi bisa silakan join juga dan 50 menit ke depan kita akan berbicara tentang satu hal yang pastinya sangat menarik karena tema kali ini berbicara tentang pemuda dan keuangan. Oke. Tak kenal maka tak sayang. Kita mau kenalan dulu dan saya akan memperkenalkan diri saya mau perkenalkan kakak-kakaknya ini yang ada di sini yang pastinya udah ganteng, kemudian yang cantiknya juga ada, yang tampan dan mapannya juga ada, semuanya komplit pokoknya. Karena ini semuanya dari pemuda. Oke, Pemuda yang dituakan juga ada. pemuda yang dituakan juga ada, iya. Tapi semangatnya tetap muda ya. Tetap muda. Tetap muda. Oke, baik dari sisi kiri dulu deh yang pakai jaket coklat. Silakan. Oke, ya shalom teman-teman semuanya, shalom Kak. Ya, perkenalkan nama saya, lebih enak bilangnya saya atau aku ya. Boleh saya, ya, boleh oke. aku. Oke. Biar anak muda banget. Oh, oke, biar anak muda banget katanya boleh. Gue boleh. Oke. Oke, boleh. Nama gua Renaldi. Saat ini bekerja di salah satu gereja di Bandung Iya. dan dalam rangka ya kita podcast hari ini juga dalam rangka untuk kegiatan camp Youth Camp yang nanti rencananya akan diadakan tanggal 4 sampai 6 September Oke. di Bogor dan kebetulan saya dipercayakan sebagai ketua panitia. Bapak ketua kita Respect, luar ketua. biasa. Iya, tuh langsung aja respect ketua. Respect. Kan Iya. pemuda banget Kak. Pemuda Iya, banget. Respect. Oh, respect. Harus Enggak di-mention harus ketuanya. menyala ketua gitu. Nggak salah kan? Bisa ya. Oke, Nggak enggak salah salah, enggak salah pilih ya, enggak salah pilih. Oke, baik. Bapak ketua saya izin dulu ke sebelah kirinya ya. Oke. Silakan dengan sebelah kirinya dengan ibu yang cantik, ibu ketua. Kok ibu sih? Salah, Kelihatannya iya tua kan. Kak. Kakak apa namanya? Wali. Sister dong dipanggilnya. Sister aja, Ah. iya. Boleh deh apa aja. Silakan Kak. Oke, shalom teman-teman semuanya yang lagi nonton di rumah, lagi nonton dimanapun. Kenalin, nama aku Tari Sinaga. Aku di sini sama dari tim PGIW mau ngobrol-ngobrol santai sama kakak-kakak Radio Maestro. Iya. Dan tujuannya juga sama, untuk ngebahas permasalahan uang. Permasalahan uang. Oke. Status single. Oh, status. Oh, itu udah nyenggol tuh. Kalau di situ udah nyenggol nih. Ranahnya langsung pribadi nih. Betul. Karena pemuda-pemuda sekarang juga harus ada statusnya juga ya. Aduh. Penting juga bahas statusnya. Berarti aku gak ya. bisa disebut pemuda dong kalau belum punya status. Oh, kalau gitu kita jangan dulu bahas itu Oke. aja. Oke, baiklah ya. Kita Segmen bergerak dulu berikut ya, aja. Pak. Iya, betul. Kita simpan dulu masalah statusnya. Kita bergerak ke sebelah kirinya. Oke, Oke. silakan. Shalom teman-teman semua, aku Livia Francisca, bagian dari PGIW juga. Sama mau nemenin teman-teman semua juga buat bahas masalah keuangan. Keuangan. Oke, ini dari bagian mana? Aku anggota Sisi PGIW. kiri, sisi kanan. Oh, dari semua sisi aja Dari boleh? semua sisi aja, Biar tapi kena. biar kena. Oke, karena sesuatu yang kena itu pasti bisa dirasain. Iya. Betul kan ya? Iya, betul, seperti betul. semangat-semangat kita di sore hari ini, Yes. betul ya? Semangat. Pastinya. Oke, terima kasih. Kita bergerak ke selanjutnya. Silakan kakak. Oke, shalom semua. Perkenalkan nama gua Jesaya, gua sebagai ketua komisi pemuda. Kalau aktivitas sehari-hari biasanya yang bisa berbahasa mesin. Bahasa mesin. Apa sih fotokopi? Mesin fotokopi. Mesin apa dulu nih? Mesin apa dulu nih? Enggak, gua tuh sebagai IT consultant dan Iya. sebagai
owner perusahaan IT juga. Oke, jadi berkaitan dengan IT Betul. aja ya pokoknya. Saya ngerti, nggak saya pokoknya begitu aja ya. Baik, terima kasih. Kita berlanjut kepada pastinya. belum beres. Belum beres. Statusnya. Oh, statusnya. Nah, belum. tadi kan soalnya nyenggol status. Dibalikin lagi nih. Statusnya Kakak Iya. gimana nih, Kak? sebagai Iya. apa? Baik, oke. Sebentar, harap tenang. Nanti kebagian semua statusnya di ya. Oke. Ya, Kakak mau mengumumkan statusnya? Statusnya siaga status 1, saya saat ini baru pulang bekerja. pulang Oh, bekerja. cari aman Oke. ya. Dan Betul, iya, betul. jawabannya Iya, sangat iya, iya, luar iya. biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Oke, Jadi penonton tuh semangat bisa ya. dapat jawaban ini ya. Iya, betul. Baik, kita selanjutnya ke ini manggilnya apa ya? Kakak. Dede. Dede. Oh, Dedi ya. Dedi. Oke. Iya. Ya, jadi Oke. jadi ingat waktu Silakan, dulu Pak. ya. Iya. Saya kan dulu besar di daerah Betawi, Depok gitu Depok. ya. Lo gua udah biasa. Begitu jadi bapak agak keluh gitu. Agak gimana begitu ya. Oke. Tapi mau coba ya gua lo udah lama, siapa tahu ada teman waktu kecil nonton gitu ya. Tapi nggak enak juga gua ya. Iya, Cocok saya aja kayaknya. tuh Kata Pak gua sih gitu. cocok Iya, ya. iya, betul saya aja, Pak. Saya aja deh. Kalau saya Rehardan Desiala, kalau status ya sudah married lah. Sudah married. ya. Oke. Di sini saya sebagai MPH MPH PGW Jabar yang menangani pemuda. Pemuda. Khusus pemuda, mungkin karena masih muda kali ya, jadi disuruh urusin pemuda gitu Iya, ya. semangatnya tetap muda. Jiwanya. Jiwanya Semangat, tetap ya. muda. Itu Oke. aja deh. Itu aja. Oke. Baik, ini kan dari Komisi Pemuda ya. Dan sekarang kita akan mengangkat tema besar kita, pemuda dan keuangan. Betul ya? Karena ini kan kalau misalnya kita lihat sekarang kalau anak muda itu pastinya kalau ditanya kalau udah gede sebenarnya apa sih yang pengen diharapin dari Anda sebagai anak-anak muda? Oh, saya yang pengen jelas, saya itu pengen menjadi anak muda kaya raya mati masuk surga. Kayaknya itu udah kewajiban lah. gitu ya, template yang kayaknya begitu, pokoknya semuanya enak begitu ya. Apakah seperti itu dan ada apa dengan pemuda dan keuangan? Kenapa itu sore hari ini dibahas begitu penting? Siapa nih yang mau angkat bicara? Aku boleh deh Boleh, sedikit. Nah, oke. jadi sebenarnya jujur aja aku nih sebagai Gen Z gitu Gen ya, yang Z. Gen Z banget. Oke. Jadi zaman sekarang tuh kayaknya aduh makin dilihat makin gak jelas banget soal keuangan, apalagi kalau misalnya temen-temen biasa ngedengar kata FOMO gitu. Iya, Dikit-dikit gak bisa ketinggalan tuh kalau misalnya ngelihat temen, IP-nya langsung betul. ini upgrade, betul, langsung betul. punya baju baru, apalagi kalau Iya. misalnya cewek tuh skincare-nya, Iya, bajunya. betul. Nah karena FOMO ini tuh kita jadi gak mau ketinggalan, Betul. Saya nggak mau Pad- kalah ya. gak mau kalah Mm-mm. gitu, pengennya bersaing terus. Kalau Saya misalnya selalu terdepan. gue harus selalu depan, Iya, teman karena gue yang di punya belakang, ini Karena yang di belakang pasti di belakang. pasti di belakang. Yang di belakang tentu aja di belakang gitu kan ya. Bukan Oke. promo ya, bukan FOMO promo ya produk jadinya ya. Betul. Betul, Justru FOMO. jadi karena itu kayaknya teman-teman pemuda sekarang tuh banyak yang impulsif gitu, Betul. harus mau pengen yang terdepan, gak Iya. pengen ketinggalan, Iya, tapi nggak ngelihat keadaan finansialnya tuh kayak gimana. kapasitas dirinya. Kapasitas diri, Oke, kapasitas betul. keuangan terutama. Betul, pengelolaan Jadi keuangannya ya itu kayaknya bahas di penting biar kita juga bisa nge-manage keuangan kita. Betul. Dan kita juga bisa ngebedain apa sih bedanya need sama want kita gitu. Nah, betul. Dua kata ini yang berbeda ya, need That's dan wants. want. Ini yang kadang-kadang orang, terutama anak-anak muda kayaknya semua dipukul rata. Mm-mm. Bahwa Betul. pokoknya kalau saya tuh pengen, Ya. tapi belum tentu perlu, belum Betul. tentu butuh, Betul. begitu ya. Betul. Karena ini dua kata ini sangat beda dan dalam sekali Mm-mm. artinya. Needs dan wants. Betul. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat banyak pemuda-pemuda Kristen ini yang katanya pengen mandiri tapi nggak punya dasar buat ngelola uang. Betul nggak sih? Betul. Ya, Iya. Pokoknya saya mau, saya beli. betul. Tapi sebetulnya dia nggak pernah ngelihat bahwa kapasitas saya itu di mana dan sejauh apa untuk bisa mengcover pola hidup misalnya begitu ya, gengsi lah, Yap. yang FOMO tadi begitu kan ya. FOMO. Nah ini sebenarnya gimana sih cara yang efektifnya sebetulnya posisi sebagai seorang pemuda itu kayak gimana sih untuk terutama dalam soal keuangan? Oke, mungkin ya kita bisa belajar terlebih dahulu dari apa yang diajarkan firman Tuhan. Oke, bisa kita jadi ke firman Kita- Tuhan. ya, Langsung ke Pak Pendeta Harus, gitu. harus firman. Luar Teologis biasa dulu loh ya. ya. Oke. Ini Wajib. kalau udah ke masalah firman Tuhan, ke Tuhan ini kayak agak serius gitu. Jadi kayak kita langsung yang kayak Iya ya, oke. Saya bagian kolektor aja sih begitu. Oke, gimana Ini nih? menarik sekali teman-teman sebetulnya kalau kita belajar tentang keuangan karena memang
Mungkin ada sebagian orang itu berpikir bahwa masalah tentang uang atau Iya, masalah tentang betul. kehidupan kita sehari-hari itu nggak berkaitan dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Betul. Ya, firman Tuhan hanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan sorga, kehidupan kita nanti. Iya, Tapi sama sekali nggak menyentuh ranah-ranah ini. Tapi Betul. ternyata nggak seperti itu, Bang. iya, Nggak seperti itu. Karena memang kalau kita mau lihat dari sisi firman Tuhan, iya, hal pertama yang harus kita pelajari adalah bahwa sebetulnya segala sesuatu yang ada, iya, segala sesuatu semuanya adalah milik Tuhan. Betul. Dan Amin. apa yang kita punya sekarang, betul. termasuk dalam hal keuangan Iya, atau barang-barang atau apapun itu, semuanya itu adalah titipan Tuhan. titipan Itu, Tuhan. iya. Betul. Satu hal yang mungkin perlu kita garis bawahi, karena memang ketika kita udah tahu bahwa ini adalah titipan Tuhan, maka ya kita juga harus belajar untuk bisa jadi orang yang dipercaya Iya, untuk mengelola mengelolanya. Iya, betul. Betul. mengelola titipan tersebut. Iya, Di firman Tuhan yang lain disampaikan dalam kitab Amsal bilang bahwa muliakanlah Tuhan dengan hartamu. hartamu. Betul. Iya. Iya. Artinya apapun yang kita kelola dengan keuangan kita, Iya. motivasi kita apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak dong? Iya, Apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak? Itu termasuk dengan bagaimana kita mendapatkan uang atau bagaimana kita mengeluarkan uang itu untuk kebutuhan kita sehari-hari. Semuanya itu harus balik lagi ke dasar apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak. atau enggak? Betul, Mm-mm. betul, betul. Iya, iya. Ya itu yang cukup menarik sih sebetulnya. Iya. Jadi ini Karena- yang jadi dasarnya ini ya. Iya, Pokoknya betul, ini betul, berkenan betul. nggak sih sebetulnya ini memuliakan Tuhan atau enggak sih? Iya. Sebetulnya itu langkah pertama untuk lakuin sesuatu. You do simple action, tapi lu mesti mikir dulu ini sebenarnya memuliakan Tuhan atau enggak. Iya. Iya. Bukan karena Betul. emosi, Bukan atau karena bukan emosi, karena bukan. apa namanya ego juga ya. Iya, Atau siap. juga mungkin hanya sekedar pengen ikutan FOMO aja kayak tadi gitu ya. Pokoknya biar ngetren aja, biar saya selalu terdepan gitu kan. Tanpa memperhatikan ini seharusnya Iya, yang jadi iya. basic. Betul. Oke, jadi basicnya udah ketemu nih ya. Basic. Firman Tuhan. Betul ya? Firman Tuhan. Ada amin semuanya. Amin. Adem ya kalau Kalau soal firman Tuhan ada. Iya, kalau udah ngomongin firman Tuhan udah kayaknya udah aduh. Oke. Baik, nah sekarang kita berbicara tentang masalah-masalah yang sering dihadapi pemuda nih. Ya, kayak misalnya sekarang pemuda baru lulus bisa begitu, kemudian dia pengen dapat satu kerjaan tapi salary-nya tinggi, pengen gajinya gede, bentar nggak sih? Betul. Terus kemudian ternyata gajinya kecil, tapi pengen gimana caranya supaya semuanya terpenuhi. Akhirnya dia ngutang gitu. Pinjol tuh Kak, pinjol lagi Nah tren itu banget. sih, Man. pinjol. Habis Iya, pinjol, betul. bonjol. Nah itu dia Benjol. benar. Benjol. Aduh benar pinjol Benjol, itu benjol, yang Pak. sejenis itu makanan itu yang bulat-bulat gitu yang pakai kecap dan lain-lain. Apa ya? Pentol. Agak Iya, beda pentol. konsep ya, agak beda Beda konsep. konsep. Nggak apa-apa biar nggak tegang ya. Oh iya. Karena kalau masalah uang kan biasa tegang, betul nggak Betul. sih? Iya, Betul. masalah sepele, 2 pele, 3 pele gitu. Lele. Beda ya. Beda. Oke, beda juga ya. Oke. Beda. Nah, gitu ya. Kayaknya. Jadi kalau pemuda-pemuda sekarang kan kayaknya pengennya gajinya kecil, kebutuhannya besar terus jadi akhirnya ngutang. Atau misalnya belum punya budgeting, tiba-tiba boros tuh tanpa sadar. Saya nggak punya budget, tapi yang penting udah saya beli aja lah. Ini yang baru, ini tab yang baru udah beli aja. Padahal dia nggak punya budget. Seharusnya itu ada budgetnya. Balik lagi ke tadi, dasarnya nggak ada yang tadi firman Tuhan. Atau misalnya yang paling sering terjadi adalah gengsi. Itu Betul. dia. Gengsi Iya, itu betul, singkatan Iya. begengkasisi. Iya kan ya? Iya, ngerti nggak ya? Agak Ngerti. Sunda kan ya? Sunda. Sunda tuh. atau apa? Saya mah Sunda Pride gitunya. Gengsi sosial dan gaya hidup media sosial. Berbicara media sosial pastinya ini sangat Betul. kompleks sekali. Ya. Scroll dikit, wow. Scroll lagi dikit, wah si ini kayaknya nih. Kalau megang ini kayaknya wah, kayak ini kayak diakui, validasi. Betul. Iya. Orang kayaknya ngejarnya ke situ ya kan ya. Oke. Nah, ini gimana sih cara ngatasin dengan permasalahan yang memang setiap hari pemuda-pemuda adepin kayak gini? Oke, boleh saya izin jawab ya? Boleh sekali. Iya. Serius dulu. Serius. Diizinin, diizinin. Hadirin tolong Diizinin. serius. Saya izinin. Boleh, boleh. Jadi gini, ini yang biasa saya temuin sama teman-teman saya kan anak gen milenial lah, cuman agak mepet-mepet ke Gen Z. Oke. Milenial tapi agak ke pinggir dikit lah ya. Oke, Ya, Noel bisa dikit. kelihatan lah Oke. bedanya. Bedanya. Oke, silakan. Jadi ini yang ada kemiripan antara Gen Z dan gen milenial itu adalah yang paling utama tuh mereka tidak pernah merasa cukup. Nah, itu dia. Jadi
yang tidak pernah merasa cukup adalah mereka akan selalu haus akan validasi, tadi udah sempat disinggung. Betul. Begitu apalagi upload di IG, Iya. di story, begitu dapat like ribuan tuh berasa kayak wah gua jadi artis nih, Iya. gua diperhatiin Seleb-seleb. banyak orang. Betul. Sedangkan kalau kita mau ngomong keuangan yang sehat, sebenarnya kan kalau standarnya sendiri kan biasanya kalau standar pada umumnya tuh 50 30 20. 50, 30, 20. Jadi kalau dijumlahin adalah 100. Itu kalau orang umum. Pintar matematika. Kalau orang Kristen, Oke. orang Kristen itu Mhm. bukan 50 30 20. Oh, berapa harusnya? Jadi begitu kita dapat gaji, iya. potong dulu perpuluhan baru kita pakai 50 30 20. 50, 30, 20 tapi udah dikurangi dulu 10%-nya. Betul. Oke. Silakan ambil kotoretan dulu, kita hitung dulu ya. Oke. Luar biasa loh ini. Nah, Tapi ini penting kan ya, betul, betul ya. betul. Jadi ngerti dulu konsepnya, Penting. diambil dulu 10%, baru dari situ Baru kita ambil. 50, Iya. 30, 20. Begitu Nah, ya. Betul. Nah, Oke. tapi di situ belum selesai. Belum selesai Nah, yang juga. jadi permasalahan adalah kalau kita anggaplah gaji kita 1 juta. Iya, Kita pakai 50 30 20 udah dipotong dulu lah, anggap 10% per bulan. iya. Tapi kalau gaji kita sudah 5 juta, apakah tetap berlaku 50 30 20? Oh, Oh. tentu tidak. Tentu tidak. Enggak, karena kebanyakan anak muda ketika mungkin dia konsisten lah pakai 50 30 20. Betul. Tapi pada saat gaji naik, yang bikin jadi permasalahan adalah gaya hidupnya pun jadi ikut naik. Jadi ikut naik, betul. Padahal kalau pada saat dia gajinya 1 juta dan gaji ke 5 juta, seharusnya gaya hidupnya tidak berubah. Betul. Karena ya kalau gaya hidup berubah sampai kapanpun tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah puas. Ujung-ujungnya ya balik lagi ke pinjol. Iya. Dan yang paling berbahaya saat ini Apa adalah nih yang paling berbahaya? karena kebetulan saya pernah kerja di bank juga, Mm-mm. mayoritas itu pengguna pinjol itu adalah anak Gen Z. Nah, itu dia. Anak Gen Z. Oleh Suka- keluarga kayaknya bakal Jangan, disudutin jangan, saya. jangan. Soalnya Gen Z sendiri nih. Enggak. Kebetulan posisinya ada di tengah, jadi Jadi nggak di kayak- sudut. Tenang aja. Ada di center. Siap, Oke. siap, siap. Kenapa ya itu yang kenapa sih anak-anak kok bisa berani dan bukan senekat ya? Jadi dia nggak punya pola pikir yang itu nanti resikonya gimana, bayarnya gimana begitu ya? Karena mereka beranggapan kalau orang Sunda bilang kumaha engke. Kumaha engke, lain Lain kena kumaha. nya gitu mah kumaha engke we Atau gitu nggak nya. karena banyak misalnya udah muncul lihat story-story orang terus Iya. langsung muncul lagi Panas. butuh dana cepat. Oh, Klik di bawah, betul. biasanya. Klik di Iklannya bawah. banyak. Iklannya gitu. banyak banget ya, FYP banget gitu ya. Kan Jadi kayak karena- gatel gitu. Nyobain aja gitu ya. Dananya cepat, cair nih. Oh, boleh deh ngambil sama tadi kumaha engke. Nggak Kumaha mikir. engke. Padahal namanya kudu di pikiran eta teh. Mohon, semuhun. Ya gitunya. Lain ieu sok teu kapikiran pisan baru daknya. Udah baru kokoknya. Untuk oge sih gitu, Pak. Iya, lanjut, Pak. Iya. Jadi yang jadi masalah adalah kalau kita ternyata pembayaran cicilan lebih besar daripada Betul. pemasukan itu Iya. udah bahaya. Tapi ada jauh yang lebih berbahaya lagi. Iya, apa Kalau itu? orang sudah call 2 ke atas, call kedua itu artinya orang sudah gagal bayar 1 bulan ke atas, itu udah masuknya collection 2. Iya. Nah, ketika udah collection 2 ke atas, perusahaan itu mayoritas akan memblacklist calon-calon karyawan yang punya tunggakan kredit. Oh, di blacklist. Di blacklist. Juga ya. Iya, Sampai black segitunya itu loh, apa Pak, ya? kakak-kakak? Hitam. Hitam. List itu apa? Daftar. Daftar. Jadi blacklist itu adalah Daftar hitam. iya, pintar semuanya, luar biasa. Boleh tepuk tangannya. Oke, luar biasa. Sebetulnya backlist itu jadi satu rem ya. Jadi Betul. kayak satu rem sebetulnya bahwa ini kayak udah kelewatan gitu kan. Iya, Gitu kan ya. Tapi Jadi belum tentu juga nggak sih? Makanya jangan heran kalau ada orang ngajuin nih, nge-apply nih, betul. ditolak. Iya. Nah, berarti dia masuk blacklist. Betul. Makanya ditolak. Makanya ditolak. Bisa Jadi pakai aplikasi temen ya. Kreatif ya anak muda iya, zaman iya, sekarang iya, ya. iya. Kayak gitu. Oke, mohon maaf Menjadikan jangan dikasih tumbal. solusi juga ya. Nanti Sama caranya ada. kakaknya pernah Iya, pengalaman. oke. Aku punya teman kayak Oh, gitu. kirain. oke. Kirain kakaknya Iya, pernah punya. baik kakak-kakak jangan berantem dulu ya, santai aja ya. Oke, jadi begitu ya kak ya. Betul. Jadi betul itu harus dipikirkan, bukan Betul. kumaha engke tapi engke Kayak kumaha, kumaha. betul ya gitu. Jadi yang pertama ini yang pastinya kita harus hindari utang konsumtif ya, betul nggak sih? sekali. Jadi yang memang untuk dikonsumsi kayaknya boleh ditahan dulu ya pak ya, betul ya. Betul. Betul. Itu harus hati-hati begitu kan, nggak sembarangan juga karena resikonya juga itu bukan main-main begitu Betul. ya. Oke, kita masuk ke tipe kepribadian finansial pemuda nih. Nah, ini seru nih. Seru ya. Oke, kenapa seru nih? Pastinya karena- ada tipe-tipenya itu ya pak ya. Kita coba Ciri-ciri. mengidentifikasikan, klasifikasikan gitu ya. Nah, betul. Subtujuannya apa? Mm-mm. Jangan sampai kita masuk di situ.
Betul. Walaupun pembagian-pembagian itu banyak sih pakar-pakar yang bisa menyebutkan tipe ini tipe itu gitu Betul. ya. Namun kesempatan ini dari saya satu yang pertama gitu ya, Yang misalnya pertama, si tukang hambur. si si tukang tukang hambur. hambur. Oke. Gitu ya. Dia hambur gitu ya. Suka beli tanpa mikir. Betul. Senang ikut tren, Iya. dia beli apa aja, dia orang bilang mudah. Karena mungkin berpikir minggu depan dapat duit, gampang Iya. tinggal beli ini, nanti lagi bulan depan akan dapat tender yang gede nih, nggak apa-apalah beli gitu ya. Betul. Tanpa disadari uangnya habis. Iya. Karena orang berpikir ada iman yang salah. gitu Ada ya. iman yang salah. Iman yang salah udah. Iman tapi salah bagaimana caranya ya? Iya, Iman gimana Pak yang iman salah tuh salah? begini, saya yakin Tuhan mengasihi saya. Mm-mm. Tuhan punya janji buat saya, pasti saya nggak akan jadi ekor, pasti jadi kepala gitu Betul. kan. Saya pasti diberkati Tuhan. Saya Iya. bukan anak-anak gelandangan, saya anak raja. Amin. Amin. Saya percaya pasti ada berkatnya Tuhan kasih gitu kan. Kan saya sudah setia dengan hal yang kecil. Akhirnya beli sana beli sini. Betul. Begitu waktunya nggak bisa kebayar. Betul. Itu namanya tidak berhikmat ya Bapak ya, betul ya. Akhirnya nyalain Tuhan. Betul. Tuhan katanya punya janji. Katanya mau berkati gue, kok malah gue nggak dapat apa-apa nih, Tuhan malah utang banyak. Nah Iya. itu dia nggak sadar bahwa dia suka ngambur-ngamburin berkat Tuhan. Nah, si Gitu. tukang hambur Tukang gitu hambur. kan ya, betul. Makanya ke sebelum apa-apa tong hambur duitnya. Iya, dikekewek kita duitnya Self katanya reward. gitu. Self reward, tapi Self beda reward. konsep juga kalau self reward. Berkedok aja. Oh, berkedok aja. Betul. Diluruskan, berkedok aja. Si tukang hambur, ada lagi istilah yang lain, Pak nih. Mana, Selain si siapa yang tukang jawab? hambur. Apalagi nih? Tari boleh? Boleh? Kak Eh, Tari? Ada lagi ini tipenya kan tadi dia tipe yang hambur, tukang Betul. hambur nggak pernah mikir-mikir. Betul. Nah ini kebalikannya, Apa ada nih? yang si takut uang habis. Oh, jadi disimpan aja gitu ya? Disimpan gitu. Di Jadi mana dia- disimpannya, Kak? sesuai Dompet. kepercayaan masing-masing. Oh, di bawah bantal. Oh, di bawah Kalau enggak, bantal. di balik lemari. Di balik biasanya. lemari atau tembok merenan, Kak. Tembok itu Di masalah. tembok, benar. Oke, jadi disimpan, Kak. Iya disimpan terus dia Atau jadinya. jadi pelit atau Iya merenan. justru itu jadi pelit dianya jadi takut kalau uangnya itu habis, tapi kan Iya. jadinya nggak baik juga ya. Betul, padahal dia punya duit ya. Punya duit. Betul. Jadi Jadi frugal living ya. Eta itu Nah, etanya muncek. cek Sunda teh mah. Oh Eta gitu. kan cek bule bahasa Cek bule, Inggris. nya benar, nya Oh, benar. oh, Ya teh rek ngomongna bule atau rek Sunda ya teh. Nggak konsisten ya. Oke, yang kedua adalah si takut uang habis. Iya. Oke, ada lagi nggak nih kepribadian yang lain? Kepribadian ganda mungkin ya. Oke. Ya, ada juga yang hanya memanfaatkan uang atau orang untuk ambisi pribadinya tuh. Oh, Jadi si pokoknya manipulasi. Nah, Manipulasi. itu dia, Manipulasi. iya. Manipulasi itu kalau misalnya kertas robek kan harus dimanipulasi. Oh, disolasi. Itu ya. Isolasi. Isolasi. Beda konsep ya. Oke, ini gimana nih? Manipulasi. Si Ini manipulasi menarik gimana? sebetulnya Kak, Iya. kalau bicara tentang manipulasi karena ya beberapa orang mungkin dengan tipe kepribadian ini tahu bagaimana cara memanfaatkan orang lain dari uang yang dia punya. Misalnya contoh simpel, ya gue bayarin dia makan, tapi Iya. setelah itu gue meminta dia anterin ke sini. Betul. Nah ini juga yang sering terjadi, apalagi dalam hubungan ya, entah itu hubungan persahabatan, Iya, iya. hubungan pacaran, Pertemanan juga ya. pertemanan, Iya, betul. bahkan Azas hubungan manfaat keluarga loh. namanya. Betul, asas manfaat. Asas Aji manfaat. mumpung, Aji Aji mumpung. Benar. Jadi terus dimanfaatin begitu kan ya. Dimanfaatin ya, karena memang dia sebelumnya dia udah punya target tertentu dan dia bilang siapa ya orang yang bisa digunakan, Mm-mm. dan ya kayaknya cara dengan memberikan uang atau Betul. apapun atau jasa apapun ya bisa kayaknya pakai metode ini Betul. guna untuk kepentingan dia sendiri nanti Iya. feedback Jadi dia nurut gitu ya. Jadi Iya, nggak betul. ikhlas dong. Iya, jadi nggak ikhlas Ya, cuman. makanya tipenya manipulatif Iya, di sini. Ya benar. Beda lagi kalau nggak ikhlas mah itu mah ya tergantung juga itunya nah abet daek cenah gitunya gitu cenah iya si Si manipulatif. manipulatif. Oke, ada lagi juga tipe kepribadian yang lain yang kalau yang ini kayaknya positif deh, yang tahu prioritas dan tahu batasnya kapan saya harus ngeluarin duit, kapan saya harus simpen duit dan kapan saya harus membelanjakan dan kapan saya harus menabung. Itu tipe Kalivia banget. Oh, Iya. oke. Jadi kita kasih judul nih tipenya tipe Livia. Iya. Boleh. Oke. Coba gimana? Kayaknya Kak Livia aja deh yang harus jelasin ya. Oke, gimana silakan Oke. Kak Livia. Kalau bijak finansial tuh harusnya kita tahu dulu nih
diri kita nih sebagai apa. Kadang kita nih sebagai anak misalnya, Iya. Misalnya masih single ya, Iya. terus misalnya jadi masih sebagai anak. Sekarang kan kita juga mungkin hidup, misalnya kita punya orang tua yang kaya, tapi kita bisa tinggal mikirin hidup kita aja. Tapi Iya. kalau kita hidup sebagai sandwich generation, kita harus tahu posisi kita juga. betul Nah, sekali. makanya kita harus tahu nih, Yap. kita ada di posisi Relate. mana dulu. Iya. Nah, sekarang kita udah Relate. masih kuliah atau udah bekerja. Iya. Nah, kalau kita udah masih kuliah, kita mungkin masih dapat uang dari orang tua. Nah, Iya. untuk dapat tambahan gimana? Coba bikin sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Tentunya yang positif ya. Iya. Nah, kalau kita udah bekerja, gimana nih kita ngalokasiin duit kita? Misal kita dapat gaji, tadi udah dijelasin juga makanya saya bagi dulu untuk perpuluhan, Iya. kemudian sisanya untuk kebutuhan pribadi. Betul. Nah, mungkin ada tips-tips gimana caranya kita bisa bijak finansial. Pertama, jangan lupa nabung dulu. Nabung dulu. Nabung dulu. Oke. Nabung dulu. Berapa persen pun nabung dulu. Mau itu uang lupa, mau itu uang gimana, kan sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang bisa kita bikin pos-posnya supaya kita bisa menabung. Ini untuk Betul. apa, ini untuk apa, ini Iya. untuk, jangan lupa juga dana darurat. Dana Itu penting darurat. banget. Betul banget. Oke. Kita nggak pernah tahu tuh Iya. itu butuhnya kapan. Betul. Setuju banget. Terus udah gitu jangan lupa juga penuhin dulu meja di rumah. Oh, sama Iya. apakah dipenuhinya mejanya? Iya, Bede. sama makanan dong. Sama makanan, betul. Kan kalau Oke. perut kenyang kita juga pikirannya berpikirnya tenang, juga lebih produktif. tenang, betul, lebih produktif. Nah, Tapi ya. orang terus- stres juga baik makan tuh. Itu siapa ya? Ya, ini beda konsep kali ya, Beda beda konsep. konsep. Oke, beda konsep. Ini Kak Kalivia ya? Iya. Ini bijaksana banget Iya, ya. jawabannya Penjelasannya juga bijaksana luar sekali. biasa Karena banget ya. itu kita sebut tipe Tipe Kalifia. Kalivia, oke. Iya. Si Berarti saya- financial banget Iya. gitu ya. Sama mungkin ya untuk meminimalisir apa kita ngeluarin uang buat yang nggak perlu. Iya. Kalau aku nih nerapin di diri aku, kita sehari-hari kita tulis pengeluaran kita buat apa aja. Oh, di list. Di Oke, list. hari Kayak ini ada Kalivia catatan. udah jajan cilok berapa kali ya, aku gitu. jajan cilok 5.000, aku Ah. bayar parkir 10.000. Oh, sehari ini Nah, ternyata jadi aku mahal kali parkir lipatnya, kan rasa daripada bedanya. cilok. biasanya gitu. Oh, gitu ya. Iya. Oh, jadi kakak teh catatannya penuh sama perhitungan gitu Penuh, ya. tapi Oh, iya. bukan untuk jadi pelit dong. Iya, betul. Supaya Beda. kita tahu nih, ada grafiknya nih dari Iya. bulan ini ke bulan ini, kenapa ya pengeluarannya Iya, ada yang tinggi, ada yang betul. rendah, kayak Iya. gitu sih. Betul betul, sangat Oke. setuju sekali, luar biasa. Mantap. Tepuk tangan dulu buat Menarik Kalivia, sekali. luar biasa ya. Jadi yang terpenting adalah kenali dulu Ya. bahwa kita itu di tipe yang mana dan bagaimana dengan setelah itu, setelah tahu posisi kita, baru kita berpikir, oh ternyata ini salah, saya harus memperbaikinya di part-part yang mana, begitu ya. Betul. Jadi kenali dulu deh. Kenali dulu, oh saya tuh kayaknya boros deh, oh saya tuh kayak begini deh, saya mah suka nggak enakan, saya mah suka gimana-gimana. Nah itu ya harus tahu dulu nih posisi saya ada di mana. Oke, baik. Ih, luar biasa banget ya, keren-keren ih. Pada dewasa semuanya ya. Iya, saya juga jadi ini insecure, jadi kayak gini. Insecure itu kalau misalnya kita sakit suka. Mulai. Dia Oh, udah iya, mulai iya, nih, iya, apalagi iya. jadi kita mikir Iya, apa iya. ya bahasanya. Iya, karena memang kita hidup perlu mikir. Wah, iya. Karena keuangan juga perlu dipikir, betul atau Yes. betul? Gak Betul, dipikir juga betul. pikiran kan ya. Kalau hah? Nggak dipikirin juga. Jadi pikiran Jadi ya. pikiran ya. Oke. Tong loba pikir tanya nggak usah sebenarnya. Oke. Sekarang ini kayaknya saya perlu, dan ini penting banget buat yang lagi dengerin, tips keuangan untuk pemuda. Siap. Gimana nih? Siapa dulu yang mau bicara? Ini pasti punya tips-tipsnya Betul. yang pasti harus dibagiin Bangga, dan bangga harus saya. didengar banyak orang. Oke. Ya. Dari Bapak dulu, Pak? Dari Bapak. Oke. Biasa ya. Oke, iya. Oke, saya ada tips mungkin teman-teman biar nggak ngalamin kayak saya lah. Saya pernah ngalamin di titik punya hutang hampir 4M, 4M. betul. Empat Itu ember. apa ya? Tapi memang Relate. karena usaha ya, Oh, bukan karena karena usaha. hutang. Tapi punya titik yang memang udah nggak perlu mikirin lagi uang kapan masuk kapan enggak. Hmm. Nah, tipsnya tuh gampang teman-teman, tadi yang sempat saya singgung di awal itu. Iya. Konsepnya teman-teman biasa punya rumus sendiri nih Kang. Biasanya ada yang 50-30-20, Iya, ada iya, yang iya. 10-30-70 dan Betul. sebagainya. Tapi pada dasarnya ketika income naik, Iya. gaya hidup jangan naik. Nah, Iya, iya. oke. Tetap sesuaikan pada saat di awal. Yang kedua, ini kalau tips saya pribadi, misalkan nih, komo lalakinya Kang ya, Nya mohon. loba kahayang gitu nya. Mohon Kang, kami itu bakal hayang gitu. Kita Enggak. hayang. Perempuan hayang. juga sama sih. Nah, Oh, kalau samanya. laki-laki mah, Mohon. Kahayangnya mah misalkan Kumaha, kayak kumaha. pengen beli sepatu gitu kan. Sepatu. Kalau pas gaji pas-pasan mah nyari yang diskonan heula Ya, gitu nya. benar. Nah, diskonan, tapi terkadang kita tuh tergiur sama diskonan itu gitu. Oh, merek branded harga cuma 200.000, pengen beli. Nah, kalau trik saya tuh biasanya nunggu dulu seminggu.
Kalau seminggu seminggu. udah nggak pengen, berarti itu mah keinginan bukan Oke. kebutuhan. Oh, Iya, iya. oke. Nunggu heula saminggu geus teu poho gitu kan ya. Kalau Terjadi kebutuhan we pasti balik. beli. Iya, betul. Kalau keinginan tuh pasti lupa aja. jadi tahan dulu ya. Betul. Oke, tahan emosi Anda. Oke. Yang Selanjutnya. kedua, jangan pernah punya hutang lebih dari 30% dari pemasukan kita. Tuh, Oke. jadi kudu dikalkulasi heula tong lebih dari 30%. 30%, Gitu. Sok dihitung ayeuna. Leuwih teu ti 30%. Tah eta teh geus warning gitu kan ya. Betul. Nah, lanjut Kak. Yang ketiga itu teman-teman biasanya aplikasi pencatat finansial banyak. Itu Iya. teman-teman bisa catat banget karena nanti dari hasil mencatat teman-teman tahu mana pengeluaran yang boleh dikurangin, boleh dibuang, mana yang memang kebutuhan kita. Itu standar biasanya teman-teman sering dengar. Iya, iya. Yang paling utama itu sebenarnya bukan hanya mencatat, Iya. tapi evaluasi. Evaluasi Oke, secara betul. daily, Setuju. secara weekly, yang paling utama itu secara monthly. Nanti dari secara monthly itu teman-teman paling gampang deh, misalkan saya itu paling gatal tuh paling sering beli minuman air mineral botol. Ya mikir mah oke. ngan genep ribu gitu Ya ya. bener Ngan aman genep genep ribu. ribu. Pas Cincai digali gitu nya. evaluasi Nya. Gales ya nggak 200.000. Aduh, sampai beli. cuman buat air Air. minum aja gitu Betul. ya, betul. Jadi bukan hanya sekedar dicatat tapi dievaluasi. Nanti dari situ air minum mah tinggal isi aja di rumah gitu ya. Bener, iya. Diisi lumayan 200.000 ke nabung gitu. Bener. Ayo nama zaman make tumbler. Tumbler. Nah itu, iya bener kan jadi hemat gitu kan ya, hemat maksudnya teh. Gitu, bener Betul. Kang. Jadi bener harus dievaluasi. Betul. Jadi diajak main aja gitu, evaluasi, mama si gambreng, evaluasi gitu. Jadi hasilnya kalau Lucu misalnya, deh. Bisa, bisa, bisa. oh iya, Lucu. kan Eval, saya dieval ya, penyiar dievaluasi. radio ya. Oh iya, harus lucu. Tuntutan ya. Iya, boleh kita balik lagi ke tema Boleh, ya. boleh, Oke, boleh. baiklah. Nah, Jadi gitu selanjutnya Kak. yang paling utama banget karena saya ngalamin itu waktu 2021 Covid. Iya. Jadi waktu di perusahaan tempat saya bekerja dulu, jadi yang level manajer Middle. ke atas itu di Oh, layoff upper. semua, Upper, di layoff. di layoff. Nah, Oke. sedangkan di situ saya baru belajar ternyata gaji besar itu kalau kita ngikutin gaya hidup kan gak bener ya. Betul. Walaupun saya tetap dapat kerjaan ya mungkin jadi terpaksa tuh gaya hidup diturunin. Iya. Jadi yang paling utama banget adalah teman-teman harus siapin dana darurat. Betul. Sebenarnya dana darurat setiap orang tuh standarnya berbeda-beda. Iya. Tapi yang paling sehat itu sebenarnya itu paling sehat banget ya kalau kondisi kayak sekarang itu sebenarnya minimal teman-teman tuh punya 1 tahun dana darurat. Tapi 1 tahunnya bukan gaji, tapi pengeluaran bulanan rata-rata teman-teman dalam setahun. Dalam setahun. Jadi ketika teman-teman statusnya misalkan kalau yang tadinya kena layoff atau apa, setidaknya dalam setahun tuh teman-teman masih bisa nyari, bertahan. masih bisa bertahan. Karena di zaman sekarang ketidakpastian tuh makin tinggi. Iya. Sedangkan yang dulunya anak IT aja cari pekerjaan tinggal tutup mata dapat, sekarang aja udah setengah mati. Apalagi Iya. teman-teman yang lain. Iya. Setidaknya teman-teman ya punya spare setahun. Kalau dulu kan 3 bulan 6 bulan tuh udah cukup. Betul. Sekarang nggak, minimal banget setahun. Iya. Gitu, sedih pisannya tuh, susah gitu. pisan sekarang mah jadi cari kerja teh ya. Betul. Makanya sekarang mah tuh yang penting mah harus berpikir dulu, udah gitu sok evaluasi diri. Iya kan ya? Gitu kan? Betul. Iya, evaluasi, diajak evaluasi. Main gitu pokoknya nama ngeng gitu. Tapi Kak, mungkin kalau dari Bang Ye saya tuh Iya. lebih ke dari segi pekerja gitu ya. Iya. Mungkin aku juga mau sedikit ngasih tip kalau dari segi mahasiswa. Siswa. Mahasiswa, Nah, oke. Soalnya Iya, kan iya, mungkin iya. penontonnya nggak yang pekerja semua, takutnya Iya, iya. maksudnya masih SMA mahasiswa Betul. kayak nggak relate Iya, gitu betul, nggak ngedengar relate 4 banget. minjem kayak Iya. kayak gak mungkin gitu. Bener, padahal mahasiswa kalau minjem berapa? 100.000? 100.000, 200.000 ya tadi geus gede. Ges gede ini Ya, asa 4M, asa jangar gitu gak ya. masuk Bener. gitu kan. 200 wae ini asa jangar kumaha ieu malikeunana gitunya. Betul. Gimana coba kalau Jadi dari kalau misalnya sudut sebenarnya kurang lebih mahasiswa? sama gitu Iya. ya. Cuman mungkin kalau tadi tuh kayaknya versi yang detail, yang Betul. lebih ribet juga gitu. Kalau Iya. kalau versi aku sih tipsnya lebih simpel aja gitu, lebih mudah karena kan kalau mahasiswa tuh masih proses belajar untuk mengelola uang. Betul. Dan juga kayak aku sih mahasiswa akhir Iya. yang mau beranjak ke dunia pekerjaan, Mm-mm. kayaknya memang harus udah lebih aware lagi dalam mengelola uang karena Betul. anak-anak tuh pasti banyak mikirnya ya udah dapat uang dari orang tua Iya, gitu, nggak perlu iya. yang manage sebegitunya. Iya. Tapi kalau ketika udah mau beranjak ke dunia kerja, itu kita harus udah mempersiapkan kita punya uang sendiri loh Iya, gitu. betul. Nah tipsnya itu
sama kayak tadi evaluasi. Jadi kita catetin pengeluaran setiap harinya. Itu juga Oke. kebetulan aku pribadi punya aplikasi. Jadi Punya dicatat gitu. aplikasi. Misalnya bidang-bidangnya tuh misalnya ada kayak untuk makan, Iya. untuk nongkrong. Betul. Dan aku pernah juga melakukan yang Bang Jesaya bilang, Iya. mengevaluasi. Jadi kita bisa nganalisis, oh di minggu ini atau di bulan ini pengeluarannya lebih banyak nongkrong buat kafe, buat beli kopi susu. Kapan Eta jadwal? Jadi kayak, gitu kan ya. berarti Tong ternyata ngopi wae tong ngopi gitu. wae gitu mun belajar teh geus lah di perpus Heeh, gitu atau di enggak rumah. eutna teh Cian gitu. teh di tong kopi wae asam lambung. Bener gitu, bener. Evaluasi. Penting Evaluasi. banget. Sangat Habis setuju, itu, sangat setuju. Kalau misalnya masih proses belajar juga mungkin kita nggak biasa ya untuk ngesekat-sekat uang kita misalnya Betul. yang dapat itu misalnya dari orang tua misalnya dapat 500.000 Iya. bisa atau misalnya 1 juta bisa digunain, ada kok e-money yang nyediain itu kantong-kantong dompet-dompet. Jadi Iya. misalnya kita langsung apa ya dibagi-bagi gitu dompetnya oke, itu iya, ada betul. e-money-nya. Jadi misalnya karena kita udah evaluasi tuh, oh ternyata di kopi misalnya kita bisa 300.000 sebulan gitu, Iya, betul. 30.000 satu cup Iya. dikali 10 kali nongkrong Ya, misalnya. meni boros Boros pisannya, pisan nya kan? bener ci enteh we atuh jeung eta Cibodas. Iya Nah, kan? pokoknya Kak, Gretong. setelah dievaluasi tuh nanti kita evaluasi. bakal di dompetnya itu kita bagi, oh berarti untuk bulan ini aku ngantongin 100.000 Saja untuk kopi, nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Jadi betul. untuk kopi 100.000, Iya. misalnya untuk transportasi Iya, misalnya 200.000 betul. Iya, gitu. Jadi betul. pokoknya dibagi-bagi dari duit yang kita punya. Iya, jadi di pos-posnya ya. Betul, itu sih Kalau karena lebih dari posnya berarti pos kamling. Ya kan? Iya beda ya, atau posyandu. Oke. Bagus. Jadi Kayak gitu evaluasi dan pos-pos semua uangnya jadi proses tertata. belajar sih. Betul. Ada satu lagi sih yang paling penting. Iya. Sebenarnya tuh kalau kita ngomongin keuangan ini yang gak boleh kita lupain sampai seumur hidup tuh Iya. manusia itu dibagi dua sebenarnya kalau mau dia sebagai pekerja atau pengusaha. Iya. Yang pertama itu tipe perintis, yang kedua itu dia emang dasarnya anak orang kaya lah, maksudnya udah keturunan. Nah mayoritas di Indonesia itu kan tipe perintis semua. Iya. Jadi dana darurat itu sebenarnya hukumannya udah mutlak, udah wajib. Yap. Kalau yang orang-orang udah dari lahirnya kaya ya ketika dia bangkrut atau dia kerjaan dipecat ya Udah ada backup. orang tua gua kaya ini. Iya, iya. Nah, tapi kalau bagi kita semua yang perintis tuh harus benar-benar sangat-sangat bijak mengelola keuangan. Oke. Itu udah Betul banget. hukumnya Betul. wajib. Ini ada orang yang sering ngomong kayak gini, kamu mah jangan pelit gerak, makanya harus banyak memberi, udah gitu baru nanti kitanya banyak berkatnya Iya, balik pernah sih, katanya pernah gitu dengar. ya. Iya, pernah dengar gak sih? Oh, tong pelit-pelit teuing atunya hirup mah benernya kita diberkati gitu. Semakin banyak memberi justru kita semakin banyak menerima. Bagaimana dengan statement ini? Saya setuju ngalamin. Iya. Oh, oke. Ternyata banyak yang setuju ya. Oke. Ada apa dengan statement ini? Jadi- Semakin banyak memberi semakin banyak dapatnya. Kalau saya balik lagi mungkin buat teman-teman yang pekerja yang ingin memulai usaha ya. Yap. Ya. Saya tuh jujur memulai usaha tuh bukan modal ratusan juta, enggak. Saya tuh modalnya cuman semudah ketika ketemu teman lama ngobrol, modal kayak nongkrong yuk makan, dengerin dia curhat, terus tiba-tiba dia curhat, bro, gue punya utang nih, gue minjam duit boleh nggak? Ya, kita tetap harus bijak ya, cuman ngasih pinjam, oke, singkat cerita, karena sering nongkrong sama teman-teman, tapi nongkrongnya benar-benar yang tetap harus kita Yap. jaga ya pengeluaran. Singkat cerita tuh waktu saya bikin usaha juga di 2021, kebanyakan klien-klien saya itu adalah teman-teman yang dulu sering saya tanda kutip itu sering saya traktir. Iya. Jadi sering kasih, bukan hanya finansial, sering kasih nasihat segala macam, ngajak makan bareng. Tiba-tiba, bro, katanya lu udah bikin usaha baru ya, itu konsultan. Ya betul nih, gue ada project bla 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 bla. Jadi dari situ tuh ya benar-benar berkat Tuhan tuh, pintu-pintu berkat tuh makin Dibukain. dibukain. Iya, Iya. betul. Di situ dulu, tapi pas zaman pekerja nggak Iya. percaya. betul. Heeh. Namanya baru kerja pertama kali ya, ini Betul. gaji gue pertama, aduh Sayang banget. sayang Oh, banget. banyak teh teuing eta teh menang hese nah gitu kan Karena ya. tua ya. Bener Belum gitu. tua ya. Kayak motor. Gitunya itu benernya dapat susah bener nggak sih? Iya, tapi kenyataannya bahwa di lapangannya justru makin banyak kita Betul. memberi, Itu ngalamin sendiri. berkat makin banyak Betul. datang. Karena Benar. matematikanya Sebenarnya tuh kan gak sama ya sama Iya. matematika kita. Oke, ini soal matematika ini kayak luar biasa sekali ya. Oke, kita sedikit berbicara matematika. Berapa tambah berapa? Nggak, maksudnya gini, Iya. matematikanya Tuhan tuh gak sama-sama kita. Kadang kan kita misalnya ada orang yang punya gaji 5 juta Iya. cukup, tapi 10 juta ternyata habis bahkan kurang. Betul. Iya. Nah kayak yang tadi mungkin dari pengalamannya Bang Yesaya, ya bener gitu. Kalau kita kasih sesuatu dengan ikhlas, tolong apapun yang bisa kita lakuin,
Jadi gini, kalau muncul di pikiran kita harus ngasih nih. Jangan pikir itu 2 kali. Betul. Kalau kita ngeluarin duit buat hambur-hambur, kita harus pikir berkali-kali, bahkan Betul. nunggu seminggu. Iya, iya. Betul. Tapi ketika itu adalah suatu dorongan untuk memberi, jangan pikir 2 kali. Iya. Yang pertama itu dari suara Roh Kudus, Iya. yang kedua udah mungkin pertimbangan hati kita yang Betul. udah nggak murni kayak Iya. gitu. Nah, banyak orang yang kuat kaya tapi nggak kuat miskin. Betul sekali. betul Oke, sekali. banyak orang yang kuat kaya tapi nggak kuat miskin. Iya. Jadi nggak dek-dek Iya. pokok Iya. namanya, Iya. benar ya. Betul. Bijak pisan ya. Ya kalau udah ngomong sama Kak Olivia mah kayaknya udah Oh, iya. mentok, udah gitu Gimana gitu? selesai. Amin. Amin. Oke, yes. Sebagai Gitu orang kan? tua nih, Iya. sebagai orang tua ya. Oke. Sorry dari orang tua nih. Iya, Pak. Iya, orang tua sebagai orang tua kami mengajarkan anak gitu ya. Iya. Ya kan anak, kalau lo pengen sesuatu gitu ya, pengen sesuatu udah tahu keadaan kita, tadi Bang Yesa bilang kita kan merintis, Betul. nggak udah ada minta apa aja kasih, nggak juga begitu juga gitu ya. Betul. Kita merintis, jadi pengen sesuatu tabung. Nah, Betul. Nah, pengen betul. handphone tabung dulu daripada cicil Iya. gitu kan, daripada cicil. Tapi Bunganya besar. bagi yang penjual handphone mungkin ya bahaya nih idenya. Komisi Nggak berkurang. bisa berkurang gitu ya. Tapi dari sisi orang tua gitu ya, kumpulin aja dulu uangnya gitu kan, nanti kurang berapa papa mama tak tinggal tambah gitu ya. Betul. Intinya mau ngajarin anak buat fight gitu ya, Iya. untuk sesuatu yang diharapkan, sesuatu baik, dia harus fight untuk nabung, untuk Betul. bersedia berkorban. Jadi sehingga membangun bukan mentalitasnya, bukan mentalitas begini Iya, Pak. meminta ya. mah. Betul. Apalagi saya nggak sama TF dong, TF Iya. dong, TF dong. TF dong, TF dong, TF, Hmm. TF tuh marga apa ya? Aduh, baru kali Pak Jadi- itu ya, betul. Jadi Mm-mm. ngajar mental begitu. Iya. Dan satu lagi yang diingatkan adalah hobi. Hobi. Hobi ini tanpa disadari dia membuat kita jadi lupa diri. Betul sekali. Betul, betul. Ya, Betul. hobi yang apa? Ngoleksi sepatu, Iya. ngoleksi baju gitu ya, yang brand-brand yang ya gitu deh Betul. gitu ya. Tas, Pak. Nah, itu bahaya karena saya dulu pernah Mainan. kena. Saya ini sengaja Banyak. pakai batu ini ya. Wih. Oh iya. Pakai batu. Iya, batu Waktu apa, sedang Pak? heboh batu akik gitu Oh ya. iya, 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 iya. Dulu waktu sedang hobi begitu, beli Beli. koleksi gitu ya. Iya. Sampai titik dimana ketika mau anak sekolah tahun ajaran baru kan lumayan gede tuh biayanya. Betul. Saya bilang kurang uangnya. Hah? Kok bisa kurang? Mm-mm. Bapak beli batu mulu. Wah, kaget saya. Malu saya digituin. Iya, Kalau iya. gini, oh iya bener gitu ya. Saya minta maaf sama anak saya, akhirnya Iya. ada kalau gitu Papa nggak mau jadi kolektor asli deh. Jadi apa? Akhirnya batu-batu saya jual-jualin. Saya jual-jualin untuk biar anak sekolah gitu Iya, ya. iya. Itu malu juga gitu ya. Jadi hati-hati dengan Hobi. hobi, Betul. hati-hati. Hobi. Ya hobi makan, hobi apalah pokoknya Iya. sifatnya hobi kelihatannya emang enak, nafsu, kemauan terpuaskan gitu ya. Tapi ternyata bisa mengganggu keuangan. Betul. Itu yang perlu diwaspadai. Iya, Itu aja. betul. Segala sesuatu nggak bagus kalau berlebihan. Iya. Iya. Kalau Jadi berlebihan cukup aja sih Iya. ya gitu Iya. ya. Benar no penting mah yang sedang-sedang saja gitu kan ya. Cukup nggak berlebihan. Oke, baik. Ini katanya ada satu apa nih momen event di mana tentu saja ini kayaknya bakal dibahas lagi di situ ya untuk event yang luar biasa yang nanti akan ada ya. Betul. Ya, tetapi sebelum kita ngomongin event ini kita mau simpulin dulu sedikit bahwa pemuda dan keuangan yang pertama adalah tadi bahwa basicnya adalah Iya. secara Alkitab itu perlu yang namanya dasarnya. Iya. Bahwa dasarnya itu adalah Segala sesuatu adalah milik Tuhan. Milik kepunyaan Tuhan. Dan Jadi kita harus ini, bertanggung jawab Iya, karena itu adalah yes. sebuah Betul, betul. titipan. Iya. Dan kita harus bertanggung jawab dengan titipan Tuhan. Hal. Karena nggak main-main. Itu Tuhan yang nitipin. Bukan teman kita atau tetangga kita. Satu. Itu yang kedua. Ya, yang berikutnya adalah masalah keuangan yang paling sering dihadapi ini berbicara tentang FOMO atau kemudian berbicara tentang gengsi, kemudian apa namanya plot-plot yang memang nggak jelas, gaji kecil tapi pengen gaya hidupnya hype gitu kan luar biasa. Nah ini yang harus diperhatikan bahwa hindarilah utang konsumtif Ya. Betul. gitu ya. Iya. Itu akan lebih bisa mengkontrol diri. Yang berikutnya adalah tipe-tipe yang sudah tadi kita bahas, tipe A, B, C, D, E atau tipe-tipe ditirai 1 dan 2. Jangan lupa, jangan Iya. lupa. Jangan lupa, iya, Pak. Olivia. Oh iya betul. Olivia. Kak Olivia. Si paling Itu bijak. penting banget ya. Karena kita kalau udah langsung manggil Kak Olivia udah adem banget, udah pokoknya. Udah karena udah mentok ke Tuhan begitu ya. Ya, oke, luar biasa. Kenalilah tipe
diri kita dan mulailah ubah pola pikirnya. Yes. Begitu ya. Dan yang berikutnya adalah ini adalah berbicara tentang praktek mengelola keuangan seperti tadi Kak Yosua ya. Yesaya. Yesaya. Oke, sudah ganti nama Kak. Iya. salah kan harus di kesimpulan juga harus ada sedikit gimmick-gimmick supaya nggak jenuh juga ya. Itu prinsipnya luar biasa ya Kak. Jadi pokoknya intinya adalah mencatat pos-posnya, ada pos-posnya dan semua harus ada catatannya, dan yang paling penting adalah evaluasi. Itu sangat penting. Dan yang berikutnya adalah memberi dengan hati yang tulus. Jangan pernah punya prinsip 10 kurang 3 jadi 7. Hitungan tadi kata Kak Olivia, hitungan Tuhan itu nggak gitu. 10 kurang 7 bisa jadi 300. Amin. Betul nggak? Iya, pokoknya hati yang tulus, Tuhan akan memberkati lebih lagi, begitu ya. Oke, boleh minta tepuk tangannya dulu, luar Boleh. biasa. Kakak-kakak yang luar biasa. Nah, kita akan masuk ke event ini, katanya event besar ya. Ya. Ada apa saja dan kapan saja, ada apa di dalam. Mungkin ini Bapak Ketu yang Ya. ini silakan Mangga, Bapak mangga. Ketu Iya. memberikan semangatnya, memberikan apinya juga, dan apa aja yang bisa diberi boleh Pak? Iya, silahkan. Oke, mungkin tadi di awal udah sempat disinggung ya Iya. teman-teman. Jadi ini kenapa kita adain podcast sekarang? Karena memang ini sebagai rangkaian acara kita menuju Youth Camp yang nanti akan diselenggarakan oleh PGIW, oleh pemuda PGIW Jabar, Jawa Iya. Barat pada tanggal 4 sampai 6 September di Bogor. Di Bogor. Di Bogor. Jadi teman-teman semuanya mungkin kalau mau daftar ya bisa ngikutin Instagram PGIW Jabar. Sesegera mungkin kita akan post pendaftarannya, atau mungkin juga nanti bisa tanya ke gembala-gembala karena nanti akan ada surat-surat juga yang disampaikan, surat undangan juga yang akan disampaikan ke gereja-gereja lokal. Dan untuk informasi lebih lengkap lagi bisa follow account apa gitu yang lebih bisa update seperti anak-anak muda. Gampang sekali untuk di follow, silakan mulai informasinya Instagram kah atau TikTok atau apa gitu. Kontak Nah, person. Jadi untuk komunikasi media memang kita satu pintu Kak. Satu pintu. Jadi dari Instagramnya PGW Jabar. Iya. Nanti untuk informasi retreat segala macam dari situ juga Kak. Oh, dari situ juga. Komisi media, Oke. komisi Itu komisi media. media. Komisi media. Ada komisi media. Oke, jadi jangan lewatkan event yang sangat luar biasa ini karena di Iya. situ nanti akan dibahas lebih dalam lagi mengenai apa saja nih, Betul kurang lebih sekali. spill apa nih yang Wah. lebih dalam lagi. Tentu dengan keuangan yang Iya. akan Lebih lebih detail jauh lagi lebih ya. detail, terus Betul. kemudian Lebih relate tentang lah ya sama Lebih pemuda. relate, tentang betul. integritas kita, tentang Iya. panggilan kita dan lain-lain ya. Jangan Betul. di-spill semuanya sini supaya Iya, teman-teman nanti datang aja Jangan langsung. penasaran, penasaran, jangan penasaran. jangan lupa datang. Iya. Penasaran. Mau saya promosiin aja ya. Boleh, sekalian. boleh. Nah, pokoknya untuk anak-anak muda khususnya yang pengen hidupnya jadi lebih hidup lagi, lebih tertata lagi, lebih jadi berkat lagi, makanya datang aja di event ini. Sekali lagi, Kak, eventnya di mana dan tanggal berapa saja? Tanggal 4 sampai 6 September di Bogor. Iya, oke. Jadi pokoknya langsung daftar melalui Bisa ikuti terus Instagram PGW Jabar. Nanti Nah. infonya ada di situ buat Nah, untuk Gitu. mendapatkan info lebih lanjut lagi silakan follow IG dari PGIW PGIW Jabar. Jabar. Yes. Jadi langsung aja cek sekarang ya. Ya. Oke. Nah, untuk sebagai penyemangat dan quote terakhir kali ya dari Pak Ketu dulu, kita satu-satu ya. Silakan Pak Ketu ini, terutama Pak Ketu ya pastinya ya. Quote apa saja yang dipegang dari Pak Ketua ini untuk hidupnya, terutama berkenaan dengan pemuda dan keuangan. Berkenan dengan pemuda dan keuangan yang menarik sekali Kak. Kalau yang saya mungkin berkaitan dengan masa depan kita, jadi ya jauh di depan sana, masa depan kita itu akan sangat bergantung dari pengelolaan keuangan kita saat ini. Iya. Jadi meskipun kita lihat hal itu sebagai hal-hal kecil, ngeluarin untuk cilok atau kopi, ternyata itu akan sangat berpengaruh terhadap Betul. masa depan kita nanti. Oke, baik. Sebagai perwakilan dari mahasiswa maksudnya ya. Oke, apa saja nih quote-quote yang pengen dibagiin sama teman-teman yang lagi dengerin? Ya, jadi teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam mengelola keuangan. Jadi karena Tuhan itu yang punya segala sesuatu, terutama keuangan. Betul. Simpelnya kita cuman kayak manajernya Tuhan untuk Iya. mengelola uang. Iya. Dan kalau misalnya kita tiap mau ngeluarin sesuatu, kita boleh mikir lagi, apakah uang ini memang yang Tuhan inginkan kita keluarkan atau itu yang diri kita inginkan. Jadi Betul. harus dipertimbangkan lagi dan Iya. lebih bijak biar hidup kita
juga aman, tentram, tanpa dikejar-kejar pinjol. Nah, ya. itu Gitu. dia luar biasa. Oke, ke kakak yang bijaksana. Kakak bijak. Kita Kalau- langsung coba betul. fokus ya. Iya, kalau saya manggil kakak yang bijaksana, tentu saja dengan cara yang berbeda. Silahkan Oh kakak. iya, terima kasih. Oke. Voice over nanti. Jadi ada firman Tuhan bilang kayak orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Jadi kalau kita bicara uang bukan lagi bicara soal nominal, tetapi uang bicara soal mental dan iman kita. Gitu aja sih. Oke, dalam banget Mantap ya. aku juga. Adem Sejuk banget. gitu. Oke, sejuk juga. dengernya. Sepertinya kakak yang selanjutnya lagi berpikir juga karena ini dari 4M kan ya. Berat. Silakan Kak. Kalau saya simpel Oke. sih, maksudnya selalu punya rasa cukup dan investasikan dari leher ke atas. Dari leher ke atas. Pala, pundak, Lutut, pala, pundak. kaki, lutut. Kan leher ke atas Kak, pala, pundak, pala, pundak gitu ya. Enggak, maksudnya tuh kalau leher ke atas tuh teman-teman tuh kalau selama masih punya pemasukan sedikit, Iya. banyak-banyak belajar karena Iya. dari banyak belajar teman-teman akan semakin bijak. Nah, itu dia. Dari semakin banyak belajar, Anda akan tambah bijak. Oke, dari Bapak, silakan Pak. Ya kalau dari saya kutip ayat deh. Kutip ayam. Ya, silakan. Kayak beritanya di Amsal 3 gitu ya 9 sampai 10 yang tadi saudara Renat sampaikan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kedua, jangan lupa syukur. Iya. Bersyukur jangan lupa, karena ketika kita bersyukur kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu memelihara kita. Betul. Hanya kadang kita yang tidak bisa memelihara pemeliharaan Tuhan. Betul. Saya teringat ada hamba Tuhan mengatakan gini, Ed Cole, jika pendapatanmu naik, jangan naikkan gaya hidupmu, Betul. tapi naikkanlah persembahanmu bagi Iya. kemuliaan Tuhan. Amin. Itu aja dari saya. Makasih. Iya, luar biasa sekali Bapak ini ya. Oke, jadi terima kasih buat kakak-kakak yang sudah hadir. Tetapi yang jelas kalau boleh saya kesimpulkan dari semua quote-quote yang luar biasa ini, bahwa sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup, tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Yes. Betul ya? Betul. Boleh minta tepuk tangannya? Boleh. Boleh banget. Oke. Luar biasa sekali ya dengan kakak-kakak ini ya. Pokoknya intinya adalah jadilah orang bijak yang menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan, bukan karena keinginan untuk memenuhi kepuasan gitu. Nah, jadi sekali lagi terima kasih buat kakak-kakak yang luar biasa yang sudah hadir di Radio Maestro, terutama kakak-kakak dari Komisi Pemuda PGIW Jabar. Terima kasih, sukses selalu, Tuhan memberkati dan jadilah berkat selalu untuk Amin. semua pemuda-pemudi di Indonesia dan teruslah berkarya. Ingatlah selalu bahwa anak muda yang keren itu bukan anak muda yang cari sensasi, tapi anak muda yang berprestasi. Terima kasih, selamat sore, kita kasih salam dulu buat yang ada di YouTube dan terima kasih untuk seluruh pendengar Radio Maestro dan saya Andre untuk diri, Tuhan Yesus memberkati.